saya akan berbagi praktik baik yang dilakukan di sekolah saya tentang implementasi kurikulum merdeka, khususnya perencanaan berbasis data dari rapor pendidikan dan juga survei analisis lingkungan sekolah untuk merumuskan visi, misi, dan juga program sekolah tahun pelajaran 2023-2024. Langkah pertama yang kami lakukan untuk merumuskan visi, misi, dan program sekolah adalah belajar mandiri melalui platform Merdeka Mengajar dengan topik perencanaan pembelajaran. Melalui belajar mandiri pada platform Merdeka Mengajar, kami mengetahui bahwa penting sekali melibatkan seluruh warga sekolah dalam merumuskan visi, misi, dan program sekolah, serta perlunya mengidentifikasi dan merefleksi hasil raport pendidikan sekolah. Langkah selanjutnya yang kami lakukan untuk merumuskan visi dan misi serta program sekolah adalah dengan menyamakan persepsi dari seluruh warga sekolah bahwa sekolah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kurikulum operasional di satuan pendidikan masing-masing yang diawali dengan merumuskan visi dan misi. Kurikulum satuan pendidikan bersifat fleksibel dan dinamis sehingga satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan selama selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Visi misi harus menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, untuk merumuskan visi, misi, dan program sekolah, kami melakukan yang pertama, yaitu menganalisis karakteristik sekolah dengan menampung aspirasi seluruh warga sekolah dengan melibatkan perwakilan warga satuan pendidikan diantaranya, yaitu mengadakan wawancara dengan perwakilan orang tua siswa, kemudian dengan siswa, dan juga dengan staf atau guru. Kemudian kami mengumpulkan jawaban dan mencari keterkaitan satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu menelaah raport pendidikan dan kami mendapatkan bahwa hasil raport pendidikan tahun 2023 ada beberapa yang mengalami penurunan, di antaranya yaitu kemampuan literasi pada indikator proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi di atas kompetensi minimum turun 100% dari skor rapor 2022 yaitu 6,67%. Sementara untuk kemampuan numerasi pada indikator proporsi peserta didik dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi minimum pun mengalami penurunan sebesar 38,45% dari skor rapor 2022 yaitu 43,33%. Selanjutnya untuk iklim keamanan sekolah, pada indikator pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh satu atau sekelompok orang yang lebih kuat di sekolah, yaitu mengalami penurunan sebesar 7,96% dari skor rapor pendidikan 2022 68,6%. Analisis survei lingkungan sekolah, karakteristik sekolah, apa yang diminati oleh anak, kemudian apa yang diinginkan oleh orang tua, kemudian masukan dari Bapak Ibu semua juga sudah kita tampung Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan merumuskan visi misi tersebut sesuai dengan data yang sudah kita punya, baik berdasarkan dari analisis survei lingkungan sekolah dan juga dari hasil analisis atau telaah raport pendidikan SDN Pondok Cina 3. Setelah visi misi dirumuskan, maka kegiatan selanjutnya adalah merumuskan program sekolah untuk tercapainya visi misi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama upacara bendera setiap hari Senin pagi dan juga pada hari-hari besar nasional.
Yang kedua ada literasi membaca yang dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran dan juga 1 jam setelah pembelajaran yang dilakukan di perpustakaan, yaitu untuk kelas 4, 5, dan 6 sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang ketiga adalah germatis, yaitu gerakan makan buah, ikan, dan sayur yang dilaksanakan setiap hari Selasa, yaitu anak-anak membawa bekal dari rumah. Yang keempat adalah senam pagi yang dilaksanakan setiap hari Jumat pagi seminggu setiap pekan diselingi dengan sholat duha bersama. Selanjutnya yang kelima adalah sholat berjamaah yang dilakukan pada waktu sholat zuhur sebelum pembelajaran sesi 2 dimulai. Kemudian yang keenam adalah pembiasaan 5S dan juga dilakukan kegiatan menyambut siswa di pagi hari. Yang ketujuh adalah menyanyikan lagu-lagu nasional dan juga daerah. Yang kedelapan menghafal Asmaul Husna. Yang kesembilan program tahfiz Al-Quran yang dilaksanakan dari kelas 1 hingga kelas 6 hingga ketika mereka lulus dari SDN Pondok Cina 3 mereka menghafal surat juz 30. Selanjutnya adalah yang ke-10 yaitu belajar mandiri untuk guru melalui platform Merdeka Mengajar, khususnya terkait dengan topik literasi dan numerasi untuk meningkatkan kompetensi siswa dan juga iklim sekolah aman. Demikian program-program sekolah yang sudah dirumuskan berdasarkan analisis survei lingkungan sekolah dan telaah raport pendidikan SDN Pondok Cina 3 tahun 2023 dan diharapkan dengan adanya program-program tersebut dapat meningkatkan asesmen nasional berbasis komputer untuk tahun 2024. Demikian paparan dari saya terkait berbagi praktik baik dalam merumuskan visi, misi, dan program sekolah berdasarkan perencanaan berbasis data yang diambil dari raport pendidikan dan juga survei analisis lingkungan sekolah. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.